Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Dan di video kali ini kembali aku ke aktivitas basic aku, beres-beres dan nyuci ya. Beres-beresnya nggak begitu banyak, aku cuman ngevakum lantai aja karena dari semalam tuh rumah tuh sebetulnya udah beres. Sepanjang hari ya, sebelum tidur beberes, bangun tidur beberes, tengah hari setelah kilang ngeberantakin beberes, apalagi kalau misalnya udah ngemil remahan kue-kuenya kemana-mana, itu aku paling nggak bisa nunda-nunda kerjaan itu teman-teman. Kenapa? Karena mendatangkan semut ya. Kalau udah banyak semut tuh di lantai, ke kursi gitu, aduh aku udah malas banget. Makanya kalau Kila udah beres ngemil, udah beres makan, udah beres ngeberantakin, selalu aku beresin teman-teman. Capek sih beres-beres terus ya sepanjang hari, tapi susah ya kalau misalnya dari dalam diriku memang suka bersih, jadinya anak udah ngeberantakin kayak mana juga ya udah beresin. Termasuk kalau misalnya ada acara di rumah, tamu datang, keluarga datang, makan bareng gitu. Kalau acaranya udah beres tuh pasti pada pulang, misalnya langsung aku beresin semuanya, nggak aku tunda-tunda teman-teman. Nggak tahu, memang mungkin aku agak OCD ya, jadi memang seneng kerapihan, seneng kebersihan gitu. Tapi kalau untuk aku pribadi, hal itu tuh berlaku hanya untuk di rumah aku sendiri gitu teman-teman. Nah kalau aku lagi pulang nih ke rumah mama tuh, aku nggak begitu yang suka beres-beres juga gitu. Paling sesekali nyapu gitu, ngerapiin kamar sendiri, ngerapiin ruang TV, udah gitu doang. Karena tetap ada batasan gitu. Maksudnya aku hanya akan memperlakukan apa yang aku suka itu hanya di lingkungan atau di rumah aku sendiri gitu teman-teman. Kan kalau misalnya namanya tempat orang lain, termasuk keluarga sendiri, kan itu beda ya, ada yang punya lah ibaratnya. Jadi cukup sewajarnya aja gitu. Oke, gimana nih aktivitasnya? Udah tanggal berapa nih teman-teman? Tanggal 19 ya. Kemarin yang abis Agustusan, abis ikut lomba-lomba, entah itu di lingkungan rumah, sekolah, ataupun misalnya di lingkungan kerjaan. Aku juga kemarin tuh pas lagi ke jalan ya, lagi keluar tuh ngeliat ada di mana ada kantor atau apa, mereka tuh lagi bikin acara seru-seruan Agustusan, sambil lewat gitu aku lihat. Ternyata seru aja gitu ngelihatnya. Kemarin juga ada pawai kan depan rumah, terus ada acara juga di depan gitu. Karena aku nggak bisa ninggalin Kila di rumah, jadi aku cukup ngintip sebentar, udah gitu pulang gitu. Terus ditambah juga lingkungan rumah aku yang sederetan ini juga sepi banget teman-teman, karena ibu-ibu di samping rumah aku, tetangga-tetangga yang paling dekat dengan aku itu semuanya, atau ya nggak semuanya banget sih, 90% itu adalah ibu bekerja teman-teman. Jadi upacara kan, udah upacara ya, acara lomba di tempat kerjanya, bapak-bapaknya juga sama. Bahkan samping aku tuh kosong rumahnya. Kenapa? Karena suaminya kan PNS di Kepulauan Seribu, karena harus upacara jadinya nggak pulang. Ibunya kemarin sempat pulang cuman bawa baju aja, sisanya dia nginep di rumah mertuanya atau orang tuanya gitu. Jadi lingkungan rumah kiri kanan aku tuh sepi banget. Ada istri tentara, suaminya juga tentara, Pak RT juga yang deket aku juga tentara ya, istrinya pun sama. Jadinya tuh jarang ada di rumah. Alhamdulillah lingkungan aku tuh meskipun sepi, meskipun jarang ketemu, tapi kalau di saat udah ketemu tuh kita saling tegur sapa biasa aja. Karena memang susah ya kalau udah jadi working mom itu nggak ada waktu buat leha-leha, nongkrong-nongkrong itu nggak ada teman-teman. Dan aku juga tipikalnya yang introvert, ya udah di rumah aja. Tapi di saat aku ada perhatian, misalnya Lebaran saling kirim parcel, misalnya pulang kampung kirim oleh-oleh gitu teman-teman. Dulu tuh aku pernah mintakan sama Allah dari rumah lama itu, ya Allah aku tuh pengen punya lingkungan rumah tuh yang privasinya terjaga gitu, tetangganya baik-baik, nggak begitu yang suka nggak suka yang terlalu guyup gitu. Karena sepengalaman aku di rumah lama, terlalu guyup juga nggak nyaman teman-teman gitu, terlalu berisik gitu. Dikasih sama Allah di lingkungan rumah yang sekarang tuh bener-bener sepi banget.
Terus lingkungan komplek di sini juga luas banget teman-teman. Di sini rumahnya ada kali 200 rumah atau 300 rumah, aku nggak tahu ya. Luas banget sampai jadi apa ya? Kadang aktivitas warga itu dibagi dua, di sisi yang sebelah aku, di sisi yang sebelah sana gitu. Dan yang paling aktif itu di sisi yang paling sana, karena di sisi yang aku tuh terbilang yang paling sepi gitu. Ya macam-macam lah, karena terlalu banyak rumah, ujung-ujungnya kan kita nggak mungkin kenal semua. Apalagi banyak ibu-ibu yang bekerja, istri yang bekerja gitu, jadinya memang sepi-sepi banget di sini tuh. Dan ya alhamdulillah meskipun sepi banget, tetap sih kalau ada acara Agustusan gini dibuat acara bareng-bareng. Kalau ada momen buka bersama juga ada. Tapi terakhir itu 2 tahun yang lalu sih, tahun kemarin itu nggak diselenggarain buka bersama itu, nggak tahu kenapa. Oke, nah aktivitas aku tadi udah ngevakum lantai teman-teman. Lanjut ya ke videonya ini. Dan sekarang aku cuman mau nyuci baju aja. Udah selesai nyucinya dan mau dijemur. Lumayan aku agak lama kemarin gak nyuci karena ya kalau lagi males aja ya teman-teman. Segimana rajinnya juga kalau lagi nggak mau ngerjain sesuatu yang nggak dikerjain. Jadinya untuk nyuci baju ini aku bagi 2 saking banyaknya cucian. Berapa hari ya kira-kira ini? Ada kali 4 harian lah, lebih kayaknya. Tapi nggak nyampe seminggu. Dan itu juga tadi di kamar depan ada setrikaan yang belum aku kerjain. Mungkin hari ini sekitar sorean lah, karena insya Allah hari ini aku puasa teman-teman. Jadi aku berusaha untuk nggak terlalu capek, karena aku nggak sempet sahur gitu. Puasanya tuh puasa kodo aja sih, karena kodo aku masih banyak gitu teman-teman. Karena kalau dihitung-hitung, aduh, Februari ya kalau nggak salah, Februari depan itu udah mulai puasa Ramadan deh kalau nggak salah ya. Sekarang aja udah Agustus, 5 bulan lagi ibaratnya ke puasa. Jadi kalau nggak dicicil dari sekarang kayaknya berat banget. Makanya kemarin tuh malam aku bilang ke Abikila, kayaknya besok mau puasa aja. Mudah-mudahan sempat bangun buat sahurnya. Dan ternyata aku tuh sahur beberapa menit sebelum azan. Maksudnya kebangun gitu, tapi kayaknya berat banget buat turun ke dapur buat nyiapin sahur. Akhirnya cuman minum teman-teman. Nah karena aku puasa jadinya berusaha hari ini tuh nggak yang terlalu capek banget kerjanya, cukup ngevakum lantai, jemur baju, dan ntar kalau udah agak sorean menjelang buka baru deh ngerjain setrikaan gitu. Sedikit aja sih, cuman 1 keranjang. Kila juga pagi ini tuh belum bangun teman-teman. Dia tuh kayaknya nyenyak banget tidurnya. Aku udah naik ke atas 2 kali, dia masih belum bangun. Sampai manyun-manyun gitu mulutnya. Saking nyenyaknya tidurnya. AC sih udah aku matiin, tapi aku ganti pakai kipas ya, karena kalau terlalu lama nyala juga boros listrik. Akhirnya ya udah, pas aku naik lagi lah dia masih tidur. Ya udah aku turun lagi buat aktivitas teman-teman. Hari ini juga aku nggak akan masak. Kemarin weekend juga pas Agustusan 17-18 itu aku nggak masak, totally jajan di luar karena lagi pengen aja. Kalau Abikila lagi libur itu memang bawaannya pengen jalan gitu teman-teman, tapi aku nggak mau nyetir. Karena kan kalau aku nyetir itu di hari-hari biasa sekalian nganter Kila terapi kan. Sisanya kalau weekend ya berusaha untuk tidak nyetir karena capek bawa mobil itu teman-teman. Dulu ketika belum bisa bawa mobil tuh pengen kemana-mana sendiri naik mobil gitu ya, nyetir sendiri ibaratnya. Dulu waktu masih sendiri, di saat udah bisa kayak sekarang mobil ada gitu, malah males teman-teman, karena ternyata bawa mobil itu secapek itu sih menurut aku. Lelah aja gitu, apalagi kalau untuk nyetir jarak jauh. Aku kan kalau nyetir untuk jarak jauh ya Cianjur, Bekasi, Jakarta itu aja sih. Aku belum pernah ke Bandung bawa mobil sendiri atau kemana gitu, karena memang secapek itu. Terus kalau untuk nyetir, aku juga tipikal yang gak suka terlalu ngebut-ngebutan, hanya sewajarnya aja, yang penting aman dan sampai tujuan dengan selamat. Itu sih aku gak suka yang ngebut banget, gak suka, karena bahaya ya teman-teman, apalagi bawa anak gitu, bawa keluarga. Nah sedangkan Abikila itu memang udah terbiasa nyetir jauh kan. Kemarin aja paling jauh itu ke Jogja sih, kita kemarin pernah ke Jogja.
Cuman ya itu, meskipun disetirin Abikila, kadang-kadang aku tuh ngerasa aduh jangan terlalu mepet, terlalu mepet. Pasti aku ngomel-ngomel di dalam itu, Bi jangan terlalu mepet. Karena kadang Abikila tuh senengnya tuh mepet-mepet gitu bawa mobilnya. Ntar kalau misalnya keserempet aja gimana gitu kan. Akhirnya ya meskipun disetirin orang, disetirin suami sendiri, ya tetap aja aku harus waspada di jalan. Nggak bisa santai, kecuali kalau dalam kondisi ngantuk banget, udah tidur gitu, nggak ngomel-ngomel lagi di sepanjang jalan. Ayo teman-teman yang mungkin saat ini lagi berusaha untuk bisa nyetir di rumah, misalnya ada mobil, bisa disemangatin lagi semangatnya buat bisa nyetir, karena memang kalau bisa nyetir itu satu privilege yang sangat membantu nantinya kalau ada apa-apa, misalnya suami sakit nggak bisa bawa mobil, kita yang bawa mobil gitu. Termasuk kalau misalnya bawa motor. Kalau motor sekarang sih rata-rata ibu-ibu udah pada bisa ya, khususnya yang udah biasa belanja-belanja sendiri kan lebih satset kalau pakai motor. Kalau aku sekarang belum ada motor teman-teman, nanti aja kalau rumahnya udah berpagar, terus tabungannya udah cukup, baru beli motor. Karena aku juga kaget sekarang ya, harga motor tuh mahal ya, di atas 20 juta sekarang itu. Dulu aja waktu aku beli motor, zaman aku masih kerja ya masih 14 juta, itu udah paling mahal buat aku ya. Dan itu pun dapat Vario yang gede gitu. Sekarang Vario udah berapa? Kaget banget aku pas tahu harga motor sekarang. Ya Allah, mahal-mahal ya, beda sama zaman dulu. Berarti aku udah kurang update banget nih sekarang ini. Oke teman-teman, segitu dulu mungkin ya videonya hari ini. Makasih yang udah nonton. Maaf videonya hanya video sederhana, aktivitas sederhana ibu rumah tangga di rumah, karena kondisi aku selalu juga di rumah, jadi ngapain ya gitu-gitu aja gitu, jarang pergi-pergi. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. See you on my next video. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.